biar kita sesemangatnya Perlan 86, soalnya Perlan 86 lagi banyak duit 2 hari ini nih. Guys, luar biasa. lihat mukanya senyum-senyumnya. Memang mereka masing-masing punya usaha loh, baru punya restoran, punya salon, punya bengkel. Bener, 2 malam berturut-turut mereka kerja. Malam pertama kemarin manggung di Karawang. Ya. Malam kedua jaga lilin. Banyak. Tapi Telita mukanya nggak bahagia. Kenapa Iya, sih? Kan udah dibilang. Bahagia, Teh. Laki-laki. Begini, kamu mah nggak bahagia karena punya uang tapi nggak tahu harus dikasih ke siapa uangnya. Keluarga dong. Enggak, Lita bohong katanya tergantung tanggal, tergantung Yang paling waktu. bahagia, Iya, Ma. yang paling bahagia itu pimpinan orkesnya. Ya, omelan ya. Tapi guys, bener maksudnya kita kerja itu semua buat keluarga ya. Iya Kata dong. yang paling juga kata siapa buat berharga. keluarga? Buat siapa Buat lagi dong? siapa? Aku mah buat siapa aja yang mau aku kasih. Oh iya, Aku ya. bener ya. Benar. Kalian juga kan tahu itu kan? Iya kita tahu sih, makanya kita tuh bener-bener harus bisa memprioritaskan untuk apa ya. Iya benar. Karena kalau bukan buat keluarga, buat siapa lagi guys? Betul. Benar. Ya pokoknya nomor 1 keluarga baru Iya. orang Iya. lain. Benar ya. Dan kalau ngomongin soal keluarga, kita akan hadirkan ini sebetulnya ada keluarga, ada tante sama keponakannya. Keponakannya ini kemarin sempat curhat tentang bagaimana perjuangan hidupnya setelah ditinggal orang tuanya, kakak-kakaknya ya. Kayak kita ya guys. Iya benar. Kan ditinggal. Iya. Kita kan di Jakarta sendirian loh. Bener, nggak sendiri, kita bersama-sama. Dia maksudnya kita bersama-sama. Bersama-sama. ya. Kita akan saksikan perjuangan tante dan juga keponakan di Pagi-Pagi Ambiar akan berbagi cerita. Ini dia Sutikano dan juga Nabila. Nabila. Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga. Good morning, selamat Pagi pagi. ini segar sekali. Iya. Semoga semakin sehat ya. Alhamdulillah sehat. Nabila ini keponakannya Iya, putrinya Mas Tino. Sutikano. Tino Karno. Putrinya Tino Karno, anak Iya. pertama ya berarti. Anak terakhir, anak ketiga. Enggak, Anak kalau ketiga, Tino bungsu. Karnonya. Anak kedua. Oh, anak kedua yang pertamanya itu? Ruby. Oh, Ruby. Ruby, Alma- Tino, Rano, Santi, San- Suti, Nurli. Oh, Banyak. banyak keluarga besar ya. Berapa bersaudara sih? 6 bersaudara. Enam Carlos bersaudara. 6 bersaudara, kalau dia 3 ya, bertiga. Oke. Kita semua di sini ucapkan Terima kasih. Karena sudah menyediakan waktunya datang ke sini. Gak mudah ya. Nabila, kemarin Nabila viral nih di media sosial ya. Bercerita tentang perjuangan hidupnya karena sudah ditinggal orang tuanya, kakak-kakaknya. Boleh kita kasih lihat dulu ya, ini buat Sobat Ambiar. Curhatan Nabila yang kemarin viral di media sosial. Silakan. Nabila ini bercerita tentang perjuangan hidupnya dari mulai ditinggal almarhum papa, kemudian kakak, kakak lagi, kemudian mama. Mama terakhir. jadi tinggal sendiri kalau di keluarga itu ya. Iya. Oke, itu sendiri. Nabila, berjuang sendiri, apa yang sering kamu rasakan? Sebenarnya berjuang pun aku nggak sendiri ya, dan semenjak papa nggak ada, mama sama abang aku yang masih ada, kita berjuang bareng, nggak sendiri. Gitu. Aku ngeliat mama yang awalnya ibu rumah tangga. Semangat. Oke. Mama yang awal ibu rumah tangga, tiba-tiba papa nggak ada, terus harus bekerja. Bekerja pun ya, karena ibu rumah tangga nggak bisa bekerja apapun. Itu pun juga Sama Mas Rano juga Papa kerja. gitu. Papa Ano membantu tuh sebenarnya dengan cara seperti itu. Iya. Ya memang ya nggak aku ceritakan di situ karena pasti bakalan panjang banget kan konteksnya. Oke, aku tuh ngikutin konten kamu. Kamu bilang bahwa ya papa meninggal kaderullahnya seperti itu. Kemudian kakak kamu meninggal, mama kamu patah hati ya melihat kesedihan terbesar kan orang tua yang kehilangan anaknya. Itu adalah kesedihan terbesar di dunia. Ya. Mama kamu mulai patah hati, kemudian anak berikutnya kakak kamu juga meninggal. Saat itu keadaan mama kamu ketika ditinggal 2 Orang yang kakak dicintai. kamu, kemudian sebelumnya suaminya. Seperti apa kondisinya? Bahkan aku pun sama mama jadi tertutup sih ya. Iya. Iya. Oh malah tertutup ya. Iya. Karena mama ya mendem sendiri semua, nggak mungkin bisa cerita ke aku kan. Mama pendem semua.
Kamu nggak mencoba untuk? Aku pun nggak berani gitu karena Oh, aku nggak tahu berani tanya? mama gitu. Aku juga nggak berani nunjukin sedihku juga. Yang Ini aku kan lakuin jauh ya, Wi. perjuangan Jauh ya. antara Mas Tino sama Mas Tito berapa tahun sih? Itu 2001 sama 2007 ya. 7 ya. 6 tahun. Nah, 6 tahun anak pertama yang meninggal. Tapi Mas Iam itu belum lama ya. Belum lama baru Iam after COVID. baru ya habis COVID itu dia juga kena COVID juga kan meninggal ya kan. Nah terus dari anak yang masih Iam itu ya anak yang keduanya meninggal emang dia drop. Sangat drop sekali dan nggak Itu punya nggak semangat jauh. gitu loh. Mama. Ibunya ya, ibunya. Mama Mbak nggak Endang. jauh beda waktu itu timingnya sama Uti harus. Ya harus operasi, amputasi. Oh, baru saja berarti ya. Iya baru Begitu ya. lama ya. Sebelum aku amputasi malah Mbak Endang masih ada kan. Iya, jadi Ya jadi ya itu ya sejak Mas Iam meninggal memang drop ya dia ya Drop. kayaknya gagal jantung. patah hati. Kalau kesian Nabila mungkin dia udah lebih tegar karena dia kan sempat mencari pengalaman kerja Iya. di Bali. Jadi Dan lulus ninggalin. SMA tuh aku di sana teman-temanku mau ke perguruan tinggi ternama, aku cuma mau kerja. Kerja. Ya. Tapi aku nggak tahu gitu ya, aku mau kerja apa gitu. Aku nggak Waktu tahu, di aku Bali belum kerja? punya skill. Akhirnya setahun aku Ambil itu. stop dulu, aku ikut bareng abang aku. Aku coba nih dunia produksi Film juga. iklan atau film tuh seperti apa. Ternyata aku nggak suka. Akhirnya almarhum abangku bilang, ya kamu cari yang kamu suka apa. Gitu, jangan sampai kamu jangan terlalu bangga sama nama. Ya nama belakang kita kan yang lebih berat ya. Nah, Iya. seniman luar Iya. biasa. Kamu harus nunjukin kalau kamu juga bisa Kalau kita berkarya. bisa. Nabila, ketika mama kamu meninggal ya, kamu melihat dunia itu seperti apa sih saat itu? Aku tuh sebenarnya pas mama meninggal, temanku bahkan yang ngelayat, kok kamu masih bisa senyum sih, Nap? Gitu. Iya, aku udah lepas sama Ya. mama. Maksudnya lepas tuh ikhlas gitu? Aku udah ikhlas. Oke. Justru patah hatiku tuh pas aku tahu mama divonis gagal jantung. Iya. Dan Itu baru patah hatiku. Bener-bener ngedrop. Oh berarti hidupnya akan berubah. Hidupku juga akan berubah. Gak bisa lagi kayak jalan-jalan. Kayak makan ke restoran yang dia suka itu kalau udah gak bisa. Itu aku patah hati. Hancur. Tapi ya untung aku tuh sebenarnya gak sendiri Kak. siapin, Punya mempersiapkan suami untuk itu juga. semua. Karena Mbak Endang tuh nggak mau operasi ya, Oh, nggak mau gitu loh. Jadi kayaknya udah emang udah disiapin. emang drop banget dari sejak kehilangan Mas Ilham itu Mbak Endang tuh drop banget gitu. Jadi dia nggak mau. Kalau saya kan masih, ayo potong kaki, istilahnya, ayo gitu loh. Aku juga sering bilang ke mama gitu kayak, Ma, Uti juga hidupnya berubah loh. Berubah drastis bahkan nggak bisa jalan sama sekali gitu. Mama masih bisa gitu, ayo kita jalan pagi. Nabila, kamu dan mama itu kehilangan 3 orang tercinta Iya. kalian. Suaminya, papa kamu, kakak-kakaknya, anak-anaknya mama kamu. Ketika hanya tinggal berdua dan mama sedang drop-dropnya sedang sakit, apa yang mama sampaikan ke kamu? Karena gak mudah pastinya, mama tahu ini gak mudah buat kamu. Gak ada Kak. Mama nggak sampein apa-apa. Mama enggak. Mama juga shock. Mama juga dalam keadaan, mungkin mama justru udah percaya aku tuh bisa. Bisa. Hmm. Kebetulan ya udah berumah tangga kan dia juga. Udah berumah tangga juga, jadi Udah punya 2000 baby kamu? Udah, Udah. 5 tahun. Alhamdulillah. Jadi 2017 tuh aku balik ke Jakarta. Selama sebelumnya 5 tahun aku kerja di Bali. Oke, Nabila, kita mau kasih lihat. Ini ada satu artikel karena konten kamu viral di media sosial. Apalagi orang tahu kamu adalah anak dari seniman besar pun keluarga kamu, paman kamu, tante kamu juga seniman besar. Ketika kamu bikin konten itu seolah mereka berasumsi seperti ini. Ya, Nabila Yustino klarifikasi tuduhan netizen yang bilang keluarga besar Karno acuh kepadanya. Ada aja ya netizen ya. Ada aja netizen. Lihat kontennya Nabila terus jadi viral tuh gimana? Gimana? Ya saya sih sebetulnya ya pro kontra mungkin ya di keluarga ya. Tapi kita memahami bahwa Nabila itu saat itu sedang mengikuti tren. Tren dalam arti kata kan ada yang viral kan tentang menceritakan tentang kehidupan gitu loh. Ya, Apalagi dia aku juga kan aktif juga kan di media sosial karena untuk pekerjaan dia kan. Nah ketika itu jadi ramai saya coba bilang kenapa harus takut ya kan. Bukannya kalau dibilang acuh sih enggak. Kita tuh keluarga besar selalu kompak menyempatkan diri gitu ya.
kalau dikatakan mungkin yang bikin jadi rancu ketika ada kalimat mungkin tidak dibantu waktu itu kan. Ya kita kan nggak bisa semuanya mengandalkan orang lain, benar kan Dwi? Dalam arti kata kita dibantu tapi kan nggak bisa semuanya. Itu kan dibantu ya kan. Lagi juga kita nggak akan pernah berusaha kalau kita tetap dibantu gitu. Tadi barusan Nabila bilang ada etikanya. Betul, iya. Aku setuju itu. Jadi ya netizen tahu sendirilah. Aku bilang ngapain kamu pusingin netizen. Iya. Yang penting kan kenyataannya kita tahu bahwa kamu nggak sendiri. Kita selalu ada. Saya sama kakak saya selalu ada buat Nabila gitu loh. Iya, apalagi kan sudah berumah tangga. Iya, ada suami, ada anak. suami gitu. dan anak. Tapi Mbak Suti ngelihatnya perjuangan Nabila tuh gimana sih dari kecil ditinggal papanya? Ya namanya hidup ya. Hidup itu kan harus kita jalani. Ya kan kelahiran kematian itu kan sudah biasa. Bagi saya harus udah bisa terima apapun yang terjadi dalam hidup ini kita harus jalanin ya. Kita nggak bisa lagi mundur ke belakang. Kita harus ke depan ya kan, walaupun itu kenangan itu kita nggak akan lupakan. Jadi ya saya belajar juga, saya juga ngasih ajaran sama ponakan saya semua bahwa ya inilah saya dengan kondisi saya gini saya masih sibuk kok. Saya masih bisa bermakna kok. Masih produktif gitu. ya. Produktif walaupun mungkin bukan dalam syuting ya kan. Betul, dalam hal lain. Saya hanya membantu disabilitas lainnya gitu loh. Jadi dia juga bisa lihat dengan kondisi saya begini aja saya masih bisa semangat. Apalagi dia masih punya kelengkapan, punya suami yang sayang dia, punya anak yang luar biasa juga. Jadi ya udahlah kita nggak usah bicarakan hari kemarin. Ya kan untuk apa kita berbicara tentang hari kemarin. Kita bicara ke depan aja gitu. Dan ini juga ada satu postingan dari seorang Nabila yang seakan membantah mulut netizen yang berkomentar negatif ya. Netizen tuh harus digaruk. Oh emang. Ini postingannya. Nah, Suti Karno ini definisi pengganti emak gue. Yang tegas bijaksana, positif dan open minded soal hidup. Waktu gue 5 tahun di Bali ngerintis karir, tiap kali Uti lagi datang ke Bali dan gue kerja pasti diomelin, disuruh bolos buat nemenin dia jalan-jalan. Pokoknya love, tapi ya emang pedes aja mulutnya. Kebaikan ya. Ya saya emang agak keras ya, saya didik anak saya juga keras, tapi saya juga keponakan saya juga ada keras. Tapi bukan buat keras buat apa, buat mereka tuh sadar bahwa hidup ini memang keras. Betul. Kan gitu loh. Cara saya mendidik anak saya juga keras gitu, tapi kan saya punya hasil anak saya sukses semua gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelihatannya emak kamu ini gimana nih? Emak ya? Manggilnya apa? Manggil. Putih. Kita nggak ada main tante-tantean. Sebetulnya kalau dari generasi saya, generasi dia nggak pakai tante-tantean. Jadi panggil nama. Oh, panggil nama. Uti. Anti. Oh, Uti sama Anti. Oke, Uti. Rano juga sebetulnya mereka manggilnya Papa Ano. Tapi kalau saya manggil Mas Rano, kalau tidak di depan umum, saya manggil Rano aja. Karena keluarga kami nggak ada Mas, Abang nggak ada. Ya. Tapi ketika Mas Rano langsung menjabat, Ya, itu sedekat mau nggak itu mau, ya. Harus diatur ya. Harus diatur depan umum ya. Kalau di rumah mah biasa aja gitu loh, nggak ada. Gimana? Uti tuh buat kamu seperti apa Uti? Ya seperti yang dari aku. Itu ketikan benar-benar aku ketik cepet banget ya. Emang dari hati aku. Iya. Gitu. Dan Uti bukan cuma sebagai pengganti mama, jadi temen curhat juga. Misalkan kayak ada apa kayak kemarin yang postingan itu viral aja langsung. Uti gimana nih? Viral. Iya, Udah biarin. Dia kan nggak ngerti kan, nggak biasa di bidang ini kan. Gak biasa dikomentari netizen kayak gitu ya. Nomor 2 pengganti ibu lah ya. Iya, jadi curhat apapun. Terus Ada bahkan saya, ada kakak saya juga Santi. Ya kan. aku mau nikah juga kayak aku mau nikah gitu kayak. Ya di Bali juga gitu, Di Bali kalau juga. saya selalu ke Bali pasti ketemu gitu loh. Ya keponakan dimanapun berada kan Paling kita cerewet juga kalau cerewet. aku kan kerja di hospitality. Hospitality kadang public holiday kita nggak bisa libur ya. Iya. Kak. Iya. Nggak ada waktu Sedangkan- buat ngumpul. Oh, di Bali kah? Terus liburan Libur lah. acara keluarga Keluarga itu jarang pasti hari ikut. libur. Berarti tinggalnya di Bali nih. Dulu waktu Tadinya 5 tahun ya. 5 tahun. Lebaran tuh aku 3 kali nggak pulang. pulang. Ya, ya yang ngomel-ngomel ya, gimana sih emang masih punya keluarga loh ini. Ya pulang dong gitu Pulang ya. Lebaran. Itu kan masih perhatian, maksudnya tidak ditinggalkan. Oh, enggak. Masih ada keluarga besar ya. Enggak kok, Kak. Dan kita juga paham betul perjuangannya nggak mudah bagi siapapun itu sebetulnya. Masuk juga keluarga Karnos ya. Iya. Suti Karno juga kita tahu dengan kondisinya, sudah pernah menceritakan. Tapi ada satu nilai yang harus kita apresiasi bahwa ingin bermakna bagi semua orang. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Usai amputasi, Suti Karno mempersembahkan hidupnya untuk perjuangan warga difabel. Mas Suti maaf ya izin bertanya, karena kan jelas
perbedaan hidup itu terasa setelah memilih untuk diamputasi. Ya. Karena itu keputusan Mbak Suti-Karno sendiri. Akhirnya setelah diamputasi, akhirnya bisa tahu betul fasilitas umum, Ya. apalagi untuk teman-teman disabilitas Ya. yang memang dirasa kurang cukup di Ya. Indonesia. Iya betul, betul sekali. Jadi ketika saya sudah amputasi, saya banyak mengunjungi SLB ya, karena kebetulan saya punya yayasan sama teman-teman saya, di mana mungkin kalau kalian ketemu 1-2 orang disabilitas, mungkin kita cuma bisa kasihan. Tapi kalau kalian ke tempat anak-anak disabilitas, seluruhnya anak disabilitas, kita akan menangis. Kenapa? Karena mereka ada. Mereka ada dan mereka bisa dan mereka mampu sebetulnya. Iya. Cuman kita yang tidak memberikan mereka pentas itu. Ya. Nah, ini yang sedang saya jalankan, bahwa saya akan mengangkat mereka semua untuk orang lihat bahwa mereka tuh mampu mengerjakan apapun yang kalian kerjakan. lengkap itu loh, Dewi bisa nyanyi, mereka banyak yang pintar nyanyi. Gitu loh. Ada yang jadi dai, bisa mereka jadi dai. Itu saya lihat, makanya waktu saya berkunjung ke salah satu panti sosial ya, saya menangis. Saya nggak bisa ngomong. Itu saya ke panti sosial ODGJ. 520 orang ODGJ yang ada di situ. Tapi kita bisa bernyanyi bersama. Karena mereka udah minum obat. Sebetulnya mereka bisa hidup biasa. Ya saya aja kalau minum obat, saya jantung udah seumur hidup. Minum obat kan, gitu istilahnya. Nah mereka juga bisa bisa sosialisasi sama kita. Kalau obat dia memang diminum benar gitu loh. Tapi kan orang udah memandang sebelah mata kalau udah divonis ODGJ sepertinya mereka tuh beda. Padahal mereka tidak beda. Gitu. Betul. Mereka ada yang bekas penyanyi kafe karena stres. Kita kan nggak pernah tahu nih satu hari kalian di sini atau semua yang nonton nggak pernah tahu kan. Semenit ke depan kita nggak pernah tahu. Betul. Hal ini terjadi pada diri saya. 56 tahun saya hidup tiba-tiba saya harus kehilangan kaki saya. Ya. Kan kita nggak pernah tahu kan. Nah, itu yang harus disadari bahwa disabilitas itu ada dan mereka bukan untuk dikasih sumbangan, bukan. Mereka diberikan ruang, diberikan support bahwa mereka mampu. Didengarkan juga kalau mereka bercerita ya. Iya, gitu. Itu yang sedang saya lakukan saat ini gitu. Saya bahagia sekali bisa berada bersama mereka dan saya masa bersyukur malah Allah memberikan saya seperti ini agar saya bisa melihat mereka. Gitu. Kalau enggak kan kita nggak pernah ngelihat mereka. Kan ada juga waktu itu pernah diundang ke sini ya teman-teman yang disabilitas yang mereka kerja di kafe. Oh ya. Karyawan kafe, bisa bikin kopi apa, sempat diundang kemarin ke sini. Ini makanya banyak pelatihan untuk itu, tapi ruang kerjanya yang kurang sayang. Saya bahagia bisa ketemu dengan mereka. Itu ada satu perasaan. Iya, luar biasa karena gini loh. Kayak gini sekarang mereka banyak dilatih kena barista segala macam, tapi jangan dijadikan komoditi untuk promosi aja. Mereka seorang barista bukan pelayan. Tapi dibawa keluar untuk melayani tamu. Berarti kan skill mereka nggak kepake juga dong. Cuma dijadikan pajangan doang. Nah, itu yang saya nggak suka itu loh. Oke, wow. Ya kan, itu yang saya nggak, itu yang lagi saya mau jadi barista ya jadikan mereka barista bukan tontonan. Sebuah pesan yang Betul-betul talentnya ya. Ya, itu yang saya sangat marah sekali gitu untuk melihat kenyataan itu. Itu yang harus saya gerakan supaya berilah mereka ruang untuk bekerja. Mereka mampu kok. nggak mudah loh untuk bisa sampai di titik pemikiran seperti itu ya. Ya, karena mungkin kalian kan nggak bergaul ya. Kalau saya tuh udah bergaul sama mereka dan mengalami sendiri. Jadi saya merasakan gitu bahwa mereka bisa loh, mereka mampu loh. Mereka mampu kayak bikin perhiasan. Mbak Suti Kak tapi Suti, ya, Kak Suti kan mengalami sendiri. Berarti Kak Suti sudah berdamai dengan kondisi ini ya? Oh, saya berdamai dengan diri saya udah lama sekali. Saat amputasi pun saya bilang kan bahwa saya yang minta. Karena yang merasakan sakit itu saya. Saya merasa bersyukur Allah minta sebagian dari hidup saya. Kita kan nggak bisa nolak. Kalau diminta nyawa pun kita diminta kita nggak bisa nolak kan. Gitu. Kenapa kalau ketika kaki saya harus saya korbankan, saya menolak? Enggak, saya nggak menolak. Saya jalani hidup saya ya. itu yang paling penting, seperti berdamai biasanya. dengan diri sendiri dan berdamai itu luar dengan biasa. keadaan. Ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol tapi ada juga yang bisa kita kontrol. Iya. Pun juga barangkali pilihan hidup seorang Nabila. Kita mau kasih lihat, ini ada satu postingan Nabila juga tentang pilihan hidupnya. Terakhir pada banyak yang nyuruh minta kerjaan ke Om. Gue sukanya masak dan bikin kue dari kecil. Dari zaman Papa Ano belum menjabat, gue udah ngerintis karir di dapur. Seluruh keluarga juga support karir gue. Alhamdulillah sekarang gue udah pegang 3 restoran. Alhamdulillah. Makanya gue bilang hoki. Karena semua perjuangan selalu ada manisnya. Dan selalu dimudahkan ketemu sama orang baik-baik terus. Nabila, yang paling kamu syukuri dalam hidup tuh apa sih?
aku bersyukur aku bisa menjadi diriku sendiri. Dan aku bersyukur aku bisa mempunyai pekerjaan yang benar-benar I truly love. Gitu. Nabila, kamu bisa masak, jadi chef, terus punya beberapa restoran. Itu turunan dari siapa? Pinter di dapur. Ada sebetulnya. Jadi itulah kadang-kadang nenek. Kalau kamu buyut kayak kalau aku nenek. Jadi kakaknya nenek aku. Oh, jago masak. Bikin kue khususnya. Oh, bikin kue. Aku juga bikin kue, bukannya masak. Iya, iya. Oh, pastry. Iya. Oke. Boleh cobain nggak sih guys? Cobain sih. Ini ada kuenya nih di sini. Oh, kita bawa ke tengah ya. Aku bantu. Ini buatan Nabila sendiri? Iya. Masa? Ini enak sekali. Tadi suruh masak di sini lah. Gimana ya kan? Aku bawa dari restoran aku bikin. Oke. Ini apa sih namanya Nabila? Jadi ini milk crab. Oh, Tahu dong. Tahu dong. itu tempat Layer kita. by layer ya. Aduh, ini kan susah buatnya ya. Karen, lu tahu milk crab, lu tahu risol juga biasa. Boleh kita cobain ya Jus ya? Boleh ya? Boleh dong, cobain Cobain ya. Kamu yang potong ya, karena kan kita takut Mau salah. yang besar atau kecil? Oh Ya ya, sedang aja kita mah. lah. Tapi jangan terlalu sedikit ya. Jadi specialty kamu tuh pastry. Iya. Dan emang ini menu signature aku yang aku bikin waktu COVID. Oh. Apa EF apa itu? Ini Earl Grey milk crab. Jadi enggak ini rasa teh. Ini Akta brand aku. Brand. Brand restorannya. Alhamdulillah ya, selamat ya. Semoga ikhtiarnya Aku kecil dimudahkan. aja sayang. Aku setengahnya. Iya kecil. Sayang. Masih pagi. Kalau mama suka ngajarin kamu masak nggak dulu? Mama tiap mau lebaran tuh pasti dia buka PO ini. Kayak apa? Kue Rendang. nastar. Oh nastar, Kue-kue. kue-kue kering Tapi ya? itu Oh, aku kue nggak kering. pernah diizinin Diajarin. buat ke kitchen, ke dapur. Oh. Karena masih kecil banget kan. Iya, aku yang Jadi kalau kita yang lainnya masak, makanan. Kalau Nabila baru. Ini kue. Nabila kamu pastry ini sekolah dong berarti? Sekolah ya? Hei. Aku mau tanya lagi, aku mau tanya lagi. Ngalah dong sama perempuan, Karen. Tahu nih si terong Belanda. Karen ini. Oke. Cobain ya. kita cobain ya. Oh iya. Ini milk crabs ya. Kecilin lagi Oke, tadinya. milk crabs buatannya Nabila nih. Kita sambil duduk jadi kayak biar di acara kondangan-kondangan gitu ya. Ini nggak boleh. Ada cheese-cheese-nya Enggak, aku ya? enggak. Aku enggak boleh gini ya. Enak pakai mascarpone cheese. Jadi yang buat kayak cheese di dalam tiramisu aku Ada pakein di cheese-cheese-nya, sini. terus ini apa ada wafer-wafernya gitu apa sih? Crumble, biskuit cookie crumble. Endul itu. Biasanya Ya, endul lah. Aduh, endul banget. Ya Allah. Ngena endol. Kasihan si tukang kendang makanya serabi mulu. Kasihan takut mules nggak biasa. Kamu jual berapa kalau satu cake begini? ini 700.000. Iya pantas 7. Soalnya ya premium ingredients. semua. Iya premium. Karena kan Karen juga tukang kue kan. Ya aku juga. Karena ada yang mochi ya. Ya sekarang sebenarnya ini udah karena emang menu dari COVID kan, terus orang udah mulai lupa lagi sama milk crab, jadi aku relaunch lagi Sayang, dibungkus dengan hitam-hitamnya. mochi. Hitam-hitamnya ini apa? Hitam-hitam. Itu cookie crumble, itu cocoa nips. Jadi biji kokoa. Oh. Ya, jadi dia maksudnya- nggak manis tapi pahit. Kasih nggak boleh ya. Iya. Maksudnya Dibikinin di rumah Uti aja. mau bilang apa sama Nabila dengan segala macam perjuangan yang akhirnya berujung manis, dia punya keluarga, punya usaha, mau bilang apa sama Nabila? Ya, itu kan semua bekas perjuangan dia sendiri kan untuk mencapai ini semua. Ya, itu kan berarti bahwa bisa menjadi contoh bahwa kehilangan seorang yang kita sayangi bukan untuk menghambat karir kita atau kehidupan kita selanjutnya. Bilang apa sama Nabila, silakan. Selamat bahwa kamu bisa jadi yang terbaik, kebanggaan papa mama. Amin. Nggak nanti juga. Inilah keluarga, akan selalu ada sampai kapanpun. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi. Sejumlah syukuri hidupmu, tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupkan. Sejumlah syukuri hidup. Pagi-pagi ambiar geger.
sebentar lagi. Kenapa? Lebaran. Berapa hari? 150 hari lagi. Iya. Nggak berasa. Puasa tuh Februari loh. 5 bulan lagi. Iya, Lebaran Iya, Maret. Masya Allah. Menurut kalian, Iya. dalam 5 bulan ke depan, apakah pasangan suami istri ini akan tetap Masih awet bertahan? gitu? Iya. Kalau yang kita Apaan sih Rian pertanyaan? Soalnya suaminya suka ngeledekin istrinya. Oh ya juga ya. Sekarang kan lagi gitu. banyak banget peristiwa perceraian ya. banyak Perceraiannya sekali. ulang lagi? Perceraian. Iya, iya, kenapa Kamu sih? sebagai presenter Aku tuh sedih deh kalau misalkan gosip, ada... pasti kan kamu tahu dong banyak Iya. perceraian dong. Kenapa Iya. sih gini loh, suami tuh kalau udah punya istri cantik, punya istri yang menghasilkan, punya anak lucu-lucu, udah deh. Tolong dong para laki-laki, kalian itu bisa nggak sih bisa setia gitu loh. Tapi tapi yang mereka ini nih katanya baru punya rumah baru. Coba kita tanya ya. Rumahnya gede banget. Gede tapi banget. Beli apa kontrak pertanyaannya? Kita mau cari tahu kenapa sang suami Mas sering Rian, ngeledekin istrinya Kalau ya. kamu nikah, kamu bisa setia nggak sama istrimu? Ya tergantung kamu marah-marah apa enggak. Di payung yang biar kita hadirkan ini dia Pinkan Mambo dan juga Arya. Halo Kak. Bang. Gimana kita nikah itu emang harus cari yang Loh, sefrekuensi. justru aku mau bertanya, masih dalam pernikahan? Kemarin aku usir balik lagi. Oh. Jadi sebenarnya kalian ini menikah atau enggak? Menikah. Kontrak. Udah habis kontraknya atau gimana? Enggak paham kita. Perpanjang. Beneran. Oh perpanjang. Guys, Tugas aku belum selesai untuk nyembuhin dia. Kalau dulu dia yang suka usir aku. Jangan repot nyembuhin. Lu jadi ikutan sakit. lu. Iya, benar. maaf ya guys, teman-teman, maaf ya. Saya kayaknya untuk segmen ini duduknya di sini aja. Takut ketularan. Enggak, aku sembuh. Ini pasangan paling lucu loh. Kata siapa? Ya kata kita. Kalau kita lagi stres, mikirin apa, kita ngeliatin mereka aja berdua. Oke, kami berdua, kami berempat ucapkan terima kasih. Kita mau kasih lihat ya, Pinkan Mambo ini sering diledekin suaminya. Kenapa harus diledekin? Iya kak. Kenapa harus diledekin? Nanti dijawab, kita buka lihat lu yang satu ini ya. Bumbu-bumbu rumah tangga. Terakhir kali kayaknya Pinkan kesini bajunya sama deh. Ya aku nggak sempet beli baju. Ngulang baju apa bagaimana? Serius, kemarin pakai apa baju? satu lemari semua modelnya sama? Emang aku gak punya baju kak. Kemarin aku ke mall. Gak boleh gitu ya, rumah lo udah bagus banget. Ya aku baru pindah di Pondok Indah kan, rumah orang kaya. Ya kemarin kan di Kemang. kemarin Kemang. Sebentar sebelumnya Mbak Suti minta maaf ini karena Enggak bener enggak? maaf ya Ada Pak. di Pondok Indah. Oh iya sekarang di Pondok Indah kak. Pindah lagi. Iya. Pondok Oke, Indah nanti di kita Pondok lihat Indah. rumahnya seperti apa. Cuman Arya, Kok gak punya? kamu itu ngeledekin istri kamu. Bener-bener kamu itu ya mewakili kami. Kenapa sih Mas Arya sering ngeledekin istri? Emang muka kayak si Mambo pantas dijulitin. Iya. Enggak karena dia orang kampung, kita orang kota. Yang dia tanya siapa, jawab siapa. Bener. Aku nikahin dia karena dia orang kampung, karena aku cinta sama kampung. Nah, aku mau. Kalau aku nikahin dia, niat aku nyembuhin. Tapi aku yang ke bawah-bawah. Jadi kita mah sebenarnya pasangan yang bukan saling mengobati, tapi berbagi obat. Pasien. Semua pasangan yang begitu luar biasa. Aku DM. Jatuhnya pasien. Mulutnya kayak perempuan. Sebentar. Kamu ngeledekin tuh tujuannya apa? Yang ditanya siapa, diem, Coba, diem. tujuannya Mambo. ngeledekinnya kenapa? Tujuannya? Iya, Tujuannya sebenarnya mah awal mulanya nih. iya.
dia itu bener-bener dihujat beneran Iya, sama memang. netizen. Iya. Nah setelah aku nonton di live dia tuh di balik layar di lab, tuh anak kasihan amat ya. Donatnya dibilang odading. Padahal Padahal emang odading. oke dibully terus. Sekarang ketawanya. Terus? Diam itu emas, diam itu emas. Lalu Nah terus aku kasihan kan. Jadi di aplikasi tersebut itu kayak TokTok gitu ya. Dia nggak ada saweran. Jadi orang itu pada fokus hujat dia. Nah sekarang kan harganya nggak ngotak ya. Harganya nggak ngotak. 200.000. Gimana? Maksudnya Nah. gimana nggak ngotaknya? Kayak gini kan awalnya dia harga 200.000. Nah, terus sebenarnya sih nggak salah dia. Ya. Siapapun berhak Iya. jualan mahal. Setuju. Betul ya? Iya. Contohnya kita beli air minum Iya. di warung pinggir jalan, Iya. ya kan? sama beli di restoran. Sama di di hotel airport. bintang 5. Oh. Harganya beda, Dang. Benar. Seperti itulah sebenarnya beda, gitu. ya. Tapi emang yang punya pingkan ini bintang 5 menurut Arya? Menurut dia, bukan menurut saya. Kan dia bilangnya, donat gue paling enak semuka bumi. Kata siapa? Kata Mambo. Mambo. Iya. Kamu tapi Tapi sebagai suami seorang loh. suami, mensupport nggak sih Mas? Iya loh. Enggak, aku support. Bentuknya apa? Bentuknya untuk menetarin. Menetral. Ah, begitu. Lu ribet amat mulut gue ya. Jadi supaya Neti itu nggak fokus sama julitan dia. Siapa Neti itu? Neti itu netizen. Cara netralinnya gimana misalnya? Aku masuk ke live dia. Masuk. Ngelawak, Iya. ngegodain dia, ngeledekin dia. Bagus Jadi orang loh, fokusnya benar. ke aku. Hasilnya? Hasilnya banyak yang mesen. Orang pada kepo, penasaran sama donat dia. Berarti memang sebelum ada tangannya Mas Arya, mungkin donatnya belum ada yang banyak pesen. Banyak sih banyak. Cuman netizen itu julidnya. Jadi kamu masuk julidnya berkurang? Berkurang, jadi fokus ke aku. Kak, maaf nggak ada pertanyaan buat Nggak saya. ada. Ada. Kalau bisa mah jangan dibawa dia. Tadinya gitu. Iya, kayak gitu. Tapi mintanya sepaket ya udah kita datengin ya. Ini kita kasih lihat komentar. Ini tuh pernikahan yang nggak ngebosenin, ngerti nggak? Ini kayak nikah sama teman. Saling bully tapi sayang, saling hujat tapi nggak sakit hati, malah balas-balesan. Ya kenapa sih suka banget ngeledekin istrinya? Arya, gue sampai dimarahin laki gue gara-gara ketawa terus. Bukannya Arya kalau ketawa bikin tambah yang lihat ngakak. Tuh kayak gitu dong Wi, dibecandain, aku bercandain tuh. Pacar rasa temen gak ada yang baper. Ini mah marah. Karena kalian pacaran dulu. Kan kita nggak pacaran. Jadian ya? Kita kan bukan suami istri, jadi aku marah kalau kamu Oh, jadi kamu sadar kalau kamu tuh suami bukan istri kan terlalu... enak marah-marah Iya, masuk ke kamar. maksud- Nah kalau gue, Kalau udah gue ke toilet aja deh. Pipi. Tapi Pingkan gak pernah marah ke kamu. Kamu bercandain Pingkan gak pernah marah. Aku sebenarnya... Nggak, aku nanya sama dia, kamu diem aja dulu bentar ya. Sebenarnya sih dia tahu aku ini kayak anak konten lah gitu. Dia paham dengan gaya aku. Enggak sih. Tapi ada dia mungkin ada marahnya, ada enggaknya. Tapi nggak tahu ya isi hati dia kayak gimana. Yang jelas aku udah mewakili isi hati aku puas banget gue gitu. Tapi pernah nggak? Yang udah selama ini gua pendam 2 tahun. Gini, perempuan itu kan ada mood, kadang ada mood swing ya. Oke. Nah, pernah nggak di titik istri tuh capek banget terus akhirnya bener-bener marah? Sakit hati deh, Pingkan pernah sakit hati nggak? Aku marah ke Pingkan. Istri. Pingkan, pernah sakit hati nggak? yang Pertama-pertamanya. baper, Pertamanya kesel. Sakit hati. Pernah nggak? Pernah pertamanya kesel banget gitu. Kayak kita kan Ke udah suaminya. cerai. Teh, aku mau tanya ke suaminya. Bentar. Iya suaminya. Dia mah nggak nyambung, mau ditanya. Terus suaminya, terus istrinya gimana? Pernah nggak? Pernah marah kayaknya cewek gue udah banget, nggak baper. sensi, Marah, pernah nggak? nangis gitu. Marah. Pernah? Iya, marah. Terus gimana caranya suami untuk biar dia netral lagi nggak marah? Aku ajak bercanda aja. Kan udah lagi marah. Iya, aku ajak bercanda, terus langsung bopong aja udah ke kamar. Dipijat. Pingkan, kamu awalnya sakit hati. Awal-awal. Maksudnya tidur, udah malam, jangan ngoceh melulu gitu. Sampai
sampai sekarang juga aku sebenarnya aku di depan layar ketawa tapi di belakang layar tuh aku sebenarnya sedih banget gitu karena itu kan kayak lapaknya aku jual. Aku kan butuh uang susu anak gitu, uang. Wah, anak udah gede susu anak dulu. Anak udah gede segini asal ditanya susu anak. Kan ada tuh Ebi masih kecil dikit. Iya, ada masih kecil. Masih kecil dikit. Oke. Oh, jadi kamu awalnya sakit hati, sampai sekarang masih? Sampai kita kan sering cerai gara-gara dihujat. Sering cerai. Cerai itu gimana sih? Kalau aku kan hobinya main biliar, main berenang sama cerai hobi aku. Pantes gagal dulu. Jadi aku sering cerai ya, dia hujat. Pingkan. Aku usir. Astagfirullahaladzim ya, orang emang kalau dari punya jangan sampai jatuh dah. Iya kalau bisa begitu. Iya kalau bisa begitu. Benar. Orang kalau dari punya sampai jatuh jadinya begini. Masa ada orang hobi biliar, Berenang. sama cerai. Masa cerai dijadikan hobi kan? Sering diceraiin soalnya aku kekasih tadi anggap. Oke. Pingkan tapi alhamdulillah rezekinya sekarang ini luar biasa. Pingkan baru pindah rumah katanya guys sama Arya kita banget ya. Rumahnya Pindah lagi kan? pindah lagi lebih gede. Jadi kita mah sebenarnya pindah-pindah itu kayak anak kucing. Kenapa? Iya kadang di lemari, kadang Nah, coba kita lihat dulu ya. Rumah barunya Pingkan mampu gede. Masa dia bilangnya bangkrut Pingkan? Enggak, dia mah kayaknya pansos dia mah kan. Enggak, awal. Dia gabut, dia kan orangnya susah, orang susah aku nikahin dia karena dia susah. Jadi mungkin mau pansos mau nempel kali biar dapat duit ya, biar dapat koin. Kita ngerti kok. Apa kata lu mambo lah? Apalah sepindah rumah? Lu mau jalan-jalan. Besok juga kita bakal pindah ke Singapura kok, ke Amerika juga. Ini sekarang pindah kemana? Kita lagi mau beli rumah juga di Pondok Indah sama apartemen. Total murah sih cuma 16 M. Nah begini nih dengerin aku ya. Ini mah saran aku aja. Mending kamu udahan main masakannya. Kita buat album lagi yuk. Namanya ngehalu mah bebas Arya, cita-cita Perasaan bebas. kalau produk dia baru nih, Iya. dia ngeluarin produk baru. Aku yang nyicipin gitu ya, yang nge-review gitu. Review. Iya maksudnya begitu. Itu rasanya tuh aku pengen ngumpetin alat masaknya. Kompor ya nih, gue umpetin neno kompornya. Kenapa? Jengkel kesel. Tapi bukan karena bangkrut, masa dia bilang bang? Enggak, mana ada bang. Itu netizen nanya melulu. Malah kita tambah Tapi kaya. beneran ini kamu pindah lagi. Iya. Pindahnya kemana? Kemarin kan aku kan sempat nonton yang Atta datang ke rumah kamu. Iya. Nah ini udah pindah. Pindah. Belum. Udah. Di kolam berenang. Iya sekarang kita di Pondok Indah. Gimana pindahnya? Pondok Indah. Rumah kita tinggal yang di Pondok Indah yang rumah angker bekas uji nyali. Jadi biaya sewanya murah. Murah. Soalnya gak ada yang nempat. Gratis lagi. Tapi Emang sewa apa beli yang Sewa. Soalnya kan kita nggak terlalu perlu beli karena kalau kita beli tuh belinya hotel. ini? Berarti pulau, lebih mahal apa pesawat. lebih murah sewaannya dari yang kemarin? Sekarang lebih murah karena kita mahal murah nggak masalah. Yang penting kita itu mau di mana. Sekarang Sekarang yang kita kemarin di Kemang kan teh? di BSD teh. Sekarang berarti di Pondok Di Indah. Pondok Indah. Nah, Pondok Indah Nanti tuh rumah yang besok tadi. kita ke akhirat. Pondok Indah tuh yang tadi rumahnya gede itu tadi. Bukan, kita di apartemen. Di apartemen. Tapi Apartemen lagi mau Pondok Indah beli- residen. Ya, lagi mau beli rumah juga di Pondok Indah sama apartemen. Tapi belum tahu soalnya aku tahun depan kan aku bakal tur sama Beyonce, Mariah Carey. Jadi aku bakal tur around the world. Mungkin aku kalau punya rumah. Bukan Mariati, bukan? Bukan. Oh, Mariah Carey. Apalagi aku buat naruh koper aja. Aku nggak halus sih, Kak. Tapi beneran Apa kamu nih bisnis. aja aku nggak halu. Tapi bisnis Apartemen berapa kamar? 3 kamar kayak yang paling apartemen kita yang 5 apartemen. Hari 1 rumah. juta. Bukan, yang bukan. paling mahal di Jakarta Selatan. Apartemen aku 5 termahal. Tapi beneran kamu bisnis donatnya masih ada apa enggak? Masih, pegawai aku malah kita mau nambah Masih ada yang pegawai beli? 50 pegawai bulan ini. Sebentar nih. Soalnya ada yang juga memang dia Ini punya ini punya di restoran, di 3. Asta di mana segala macam. Iya, Banyak banget lo katanya 50. Kita mau nambah 1000 pegawai, bahkan kita akan bikin triliunan rupiah di Indonesia. Ini ada penemuan baru. Aku bakal ngajak semua investor dan semua yang punya ruko dan lain-lain akan ada. Please, cukup please. Please, cukup please. Woi Nopi nih jemput si Nambo nih, Nopi jemput. Aku mau nanya. Oh, di yayasan tuh. Kopi. Salah satu pasiennya lepas. Salah satu pasiennya lepas. Jadi gue yang sengklek. Arya,
jujur sama kita. Emang sebenarnya kalian percayanya aku orang susah apa orang kaya? Soalnya kita dapat bocoran, katanya pindah itu karena nggak mampu bayar sewa yang kemarin. Kalau Enggak, gitu. enggak ada, kita mampu banget. Mampu banget. Cuma aku lagi pengen jalan-jalan, aku pengen jalan-jalan ke mana aja, ke Jakarta. Lu juga bosen di Jakarta, di BSD, jadi jalan-jalan. Penyegaran aja sih. Oh penyegaran, kenapa nggak pindah ke Ciawi kalau mau yang segar? Enggak, maksudnya kalau di selatan kan mungkin mau kemana-mana kayak. Jadi ini tadi kan deket bercanda ya. nih terus nih. Gak tahu lu yang bosen di BSD, anaknya. Kenapa King? Nah, ini kan tadi bercanda nih pemirsa bingung nih. Jadi sebenarnya Pinkan tinggalnya di mana? Kan Anda diundang untuk Pondok Indah. Itu yang nyambung ngomongnya, yang benar. Beneran Pondok Indah. Gitu. Jadi gimana tinggalnya di? Di Pondok Indah. Masih jualan donat. Masih banget penambahan pegawai 50.000 pegawai. Serius Pinkan. Iya, serius, serius. Bulan ini kita lagi dari Lampung kita berangkat 5 orang. Terus ini ada bisnis baru di Itu Indonesia. beneran Mas? Beneran dia mah beneran. Tadi malam aku ngomong ke di balkon. Halo, ya beneran. Enggak ini jujur ya. Biar kalian nggak pusing. Ya. Aku tahu kartu dia di dompet aku ada nih. Apa? Oke, emang dia begitu ngomongnya. Jadi halusinasinya itu tinggi. Bukan tapi belum halu. dikerjain. Tapi dia ada rencana kayak gitu. Nah, saya juga bingung. Sekarang aku bilang aku punya 50%, aku udah punya donat. Terus cuci mobil, laundry di Pondok Indah sekarang kan udah Cuci buka. mobil udah jalan belum? Catering. Enggak, sekarang cuci mobil udah jalan belum? Udah ada lapnya. Jalan. Pinkan. Di balik layar juga aku begitu ngomongnya. Sama Tadi dia. malam Cuman aku teleponnya iya. Aku ketemu penemuan bisnis triliunan. Penemuan kutu. Pinkan sama Arya, sebentar ya kita mau kasih lihat yang satu ini. Arya tuh sempat bikin statement ya, di mana dia yakin tidak ada pria yang mampu bersama dengan Betul banget. Coba kita kasih lihat ya. Gitu. Abang baca bang. Arya kan sebut tak ada pria manapun yang sanggup hidup dengan Pinkan Mambo. Kenapa Mas Arya? Ya. Emang benar, aku emang susah banget nyari suami karena menurut aku itu levelnya tinggi banget. Jadi aku menganggap semua orang tuh menye-menye. Sebentar, ini level tinggi. Iya, tapi aku pilih dia karena waktu aku pikir kan ini orang jenius atau bongo ya gitu. Terus pas aku cek, aku fittingnya kayaknya antara jenius atau orangnya sengklek gitu ya. Pas aku cek ke fittingnya, oh ternyata dia tuh hebat ngedidik anaknya dari kecil gitu. Dia sosok yang susah senang bersama anak, nggak ada malu. Jadi aku nikahin dia karena dia itu, terus aku bilang, dia kan bilang, aku butuh istri yang menemani aku. Terus aku bilang, ini cocoknya gue, ini baru cocok jadi laki gue karena dia budak. Tapi sebenarnya ini pilihan yang salah. Tapi ini pilihan salah aku ambil. Tapi setelah aku ambil nggak boleh aku buang. Kenapa? Ya nggak tahu peraturannya emang gitu. Kalau udah aku ambil nggak boleh dibuang. Arya, buang, pikir barang. Arya, tapi kenapa kamu yakin tidak ada pria lain yang Karena bisa dia tuh cowok paling keren. bertahan sama Pinkan? Ya, karena dari pola pikirnya itu susah untuk kita mengerti. Iya. Nah, kedua, the real. Bahkan aku sempat tanya ke Michelle ya, anaknya ya. Ini serius. Iya. Sama Rachel aku Michelle. Iya. Michelle, sebenarnya mami kamu ini dulunya kayak gini nggak? Gitu. Pak minum obat Terus kata dia gini, dulu mami nggak kayak gini, nggak sengklek kata anaknya. Semenjak jatuh susah. Oh. Jadi agak beda. Mungkin ada sarapnya kali kongslet. Nah, dulu enggak, dia pendiam, biasa ngobrol selayaknya orang tua biasa gitu. Semenjak dia jatuh susah, katanya banyak rintangan cobaan sampai jualan baju, jualan pisang goreng nggak laku, nyari duit 10.000 susah. Nah, awal ngehalu gara-gara dia nggak punya susu. Nah itu benar. Nah, terus dia sabar sih sama yang mantan dulu gitu. Nanti juga susu ada, gini-gini sepabrik susu. Kita juga punya pabrik susu. Tiba-tiba ada yang nganterin susu. Makanya dipakai tuh si ilmu halu. Tapi kejadian. Karena nggak kuat, stres. Jadi dulu kan kalian berdua itu kan dulu sempat pengen cerai itu apa karena ngehalu terus mungkin masih adaptasi nggak paham gitu. Iya, itu benar juga. Itulah, semenjak Itu itu benar juga. kita sering cekcok. Setahun kita nggak cocok, kita benar-benar pisah. Yang waktu angkat-angkat barang tuh gara-gara. Itu bukan konten pisah. Enggak beneran, aku nggak kuat. Cocok dikarenakan Berarti sekarang dia udah mengerti. Nggak kuatnya nggak kuat kenapa? yang nggak kuat Kan semua butuh adaptasi. Iya, ngadepin. Setahun dia nganggap aku wanita paling jahat. Makanya wajar kalau dia tuh pergi. Ya adaptasi paling sulitnya apa? Ternyata dia baru tahu kalau aku paling Sulitnya ya karena kita ini ngobrol sama orang kayak gini ini Kayak gini. ya, jangan dibawa serius. Iya benar. Gitu. Jadi
ibarat katanya gini, gua ngomong kayak sama Nggak beban tembok. suaminya Ya, jadinya. jadi nggak beban. Jadi nggak ke aku larinya. Aku lama-lama bisa kurus kering loh. Ya, bener. Udah. Aku setuju, enggak, tapi aku setuju loh. Mungkin kan si Kapin kan pengennya harta-harta Jadi gini, dulu. dia tuh seneng Enggak, aku nggak bicara-bicara. suka jadi orang kaya, aku Dia nggak seneng suka. bicara, cerita, bla bla bla. Aku temenin. Lalu kalau dia nggak cerita sama suami, ke siapa lagi? Ya kan? Anggaplah ini aku. jelek banget Aku loh. bilang iya. Berkahnya ajar Aku ya. support. Aku ngertiin pelan-pelan. Mungkin ya udah kayak gini lah. Gitu. Nah sekarang pelan-pelan keadaan kamu gimana? Akunya yang sekeng. Tapi sekarang Arya banyak fansnya loh, saking banyaknya banyak yang bikinin kamu photocard gitu dari ekspedisi. Iya, kita terima lihat. ribuan. Banyak fansnya sekarang Arya. Banyak loh fansnya Gimana loh. Mas Arya banyak fansnya tuh? Dia lagi narsis banget gitu. Ih, aku di fans dia tau gak sih? Iya aku art. Kamu fans aku ya foto dong. Kayak lagi seneng. Jadi ketemu orang banyak minta foto. Iya. Dia lagi artisomia. Di Uber gitu lah gitu. Di Uber, bilang apa mereka? Dia bilang Balikin gini, duit, Mas Arya gitu kan. Bayar utang. Kemarin makan nggak bayar. Gak pada minta foto aja gitu. Sampai FVP orang-orang. ABG yang montok-montok, Iya. seksi-seksi. Fans aku sekarang bukan mama lagi. Apa fansnya? ABG. ABG. Kamu jealous gak, Pinkan? Jealous juga. Ada jealousnya? Iya. Hmm. Tapi ya. Gak apa-apa walaupun kamu tua aku tetap sayang kok. Ya. Diam Kamu itu, dikit Mas. lagi mau napos ya? Diam itu Mas. Iya enggak. Kita kan mau bayi tabung. Oh, Mau ada kita yang bikin bayi endorse. tabung. Amin. Tapi ada nggak mau bayi tabung? Tapi ya, ini yang membuat mereka terus bertahan dan bisa bertahan sampai dengan sekarang. Sabar ya. Karena bisa menerima juga sama kayak gue sebenarnya. satu Satu sama orang, lain, iya. ya kan? Walaupun orang lain sulit untuk menerima, tapi mereka bisa menerima. Menerima Gitu, satu ya. sama lain ya Rian. Itu yang sulit loh ya. Kita susah banget nerimanya nih. Kita apa yang salah kita tetap dibagi-bagi aja. Suka itu kamu, dunia ini juga kamu. Sumpah hati yang ku mau, cuma sama kamu. Suka itu kamu. Bagi-bagi ambiar geger. Yang lebih dekat lagi itu Natal. Iya benar, Desember. Sekarang lagi Kak siap-siap Karen ya. siap-siap ya. Iya. Yang paling penting Kak Karen kemarin ke Amerika. Ke Aurora katanya, muka Aurora kak. Amerika. Amerika. Kemarin lu ngomong ke Aurora terus ke Antartika. Lu- Ngapain? Tapi guys, yang paling penting mah momen Kita apapun kayaknya ya. harus ke Aurora. Momen apapun yang paling penting bisa menikmati kebersamaan selagi masih bisa bersama. Betul. Kalau ngomongin kebersamaan, ini ada cerita dari seorang aktris di mana kebersamaannya bersama dengan ayahnya tercinta sudah tidak bisa bersama lagi karena baru saja membuskan napas saya beberapa waktu yang lalu. Di pagi-pagi ambiar kita akan hadirkan ini dia Poppy Sofia. Poppy Sofia, pertama kami ucapkan terima kasih banyak sudah hadir dan kami juga turut berbelasungkawa. Semoga kamu keluarga diberikan ketabahan, kekuatan. Amin. Dan semoga Terima almarhum husnul khotimah, amin ya. Amin. Semoga Terima juga kasih. bahagia di sana. Amin ya Allah. Di tanggal berapa meninggalnya Papa? Papap tuh meninggal di tanggal 21 September. Oh baru kemarin. Baru banget, Mam. Baru banget. Kemarin. Wow. Iya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu ya. Berarti 4 hari, baru 4 hari tanpa... Baru banget. Tapi memang pas banget sih, aku kan udah gak tinggal sama papa kan. Jadinya kayak ikhlas aja. Poppy Sofia, kita akan lihat dulu ini buat Sobat Ambiar. Kehilangan Poppy Sofia, kehilangan ayahnya tercinta. Iya. Jatuh di kamar mandi. Ya betul banget. Sebelumnya sih memang papap tuh emang udah ada darah tinggi gitu kan Kak. Cuma kadang-kadang kita kalau sama orang tua kan pas mau ditanya papa mau tinggal nggak sama aku gitu. Sama anak-anaknya juga yang lain mau tinggal nggak sama kita? Ah enggak, pengennya sendiri aja. Kadang-kadang kan orang tua kan kita nggak tahu ya pikirannya seperti apa gitu. Jadinya kondisi papa aku tuh beneran tinggal sendiri. Oh wow. Dan pas waktu jatuh di kamar mandi itu juga karena papa tuh biasa sering ke masjid. Jadi pas ketika kayak
maghrib nggak ke masjid, tetangganya tanyain pas Isya kok lampunya belum dinyala-nyalain. Jadi ternyata memang tetangga langsung pada cek ke rumah dan ditemukan di Kamar mandi. kamar mandi. Itu sih sebenarnya kayak hal yang bikin aku Kaget, kenapa shock ya. gitu, Kok nggak kenapa ada orang di rumah gitu ya. Sendirian. Iya kenapa sendirian di rumah saat itu? Memang maunya orang tua gitu. pengennya kadang-kadang Maunya sendiri, Iya. tapi maksudnya Kayak nggak mami. ada yang ngumpet-ngumpet gitu kayak ngawasin. ngawasin. Sebenarnya ada kan, aku ada kakak juga kan, kakak masih suka kontrol juga, tapi baru semalam udah video call. Seru kan kalau papa aku tuh kalau video call seru, pokoknya selalu mengumbar keceriaan gitu, nggak mau ngasih tahu bahwa dia lagi sakit atau dia kenapa gitu. Iya, iya. Terus pas sore kayaknya itu tuh. Oke, baru diketemuinnya Isya ya. Iya. Berarti ya kurang lebih sekitar 2,5 jam lah ya baru ditemukan. Kamu dihubungin pertama kali sama siapa? Sama tetangga aku lagi, sama tetangganya papap gitu. Jadi sebenarnya ini pelajaran banget sih, maksudnya buat teman-teman yang punya orang tua, yang mungkin orang tuanya kayak nggak mau didampingin, entah itu dia lagi sakit atau mungkin suster gitu didampingin suster. kadang suka diusir juga kan, ada orang tua yang Ada. Ya papa aku kayak gitu, gak mau ada Lu masih suster. bisa nih sendiri. Iya kan. betul, ada juga banyak. Ya, tapi kita harus beneran kayak pantau terus sih. Itu satu hal yang aku miss sih. Jadinya ya Kan nggak mungkin juga kita tiap 5 menit, 10 menit, setengah jam hubungi gitu ya. kalau perlu ada CCTV sih. Ya, Ya betul, itu paling benar. Saat dihubungin sama tetangga, itu kamu lagi apa saat dihubungin tetangga? Lagi di rumah, lagi ngasuh anak. Itu juga kayak, wah papa video call ada apa gitu kan. Dari handphonenya papa Dari handphone sendiri. papa. Udah gitu, kenapa tetangga aku? Maksudnya kayak tetangga yang di rumah papap gitu. Teh, ini Pak Cecep udah nggak sadarkan diri gitu, udah ada di kasur. Ya Allah. Ini teh video call, coba panggil. Pap. Iya. Berarti taunya nggak sadarkan diri pingsan, taunya belum Iya, meninggal. karena masih ada nafasnya gitu kan. Masih ada nafas. Iya gitu. Udah gitu pas waktu udah video call, wah ini kayaknya aku harus segera ke Sukabumi. Saat itu juga langsung beres-beres semuanya, minta orang rumah juga berangkat. Akhirnya pas kita lagi mau berangkat, kan dibawa ambulans kan. Sempat bawa ke rumah sakit tapi akhirnya nggak ketolong gitu. Meninggalnya di ambulans atau di rumah sakit? Di rumah sakit. Oh, di rumah sakit. Iya. Poppy, kita mau kasih lihat ya, ada satu postingan Poppy Sofia mengenang ayahanda atau papap. Papap, sampai bertemu lagi ya kita pap sayang. Walaupun Teteh nggak banyak waktu sama papap selalu jaga komunikasi sama Teteh. Selalu liatin story IG Teteh, selalu WhatsApp Teteh, foto-foto dari IG. Selalu jadi tempat curhat Teteh di telepon, selalu mendoakan Teteh. Maafin kalau Teteh kurang waktu sama papap. Papap laki-laki terbaik yang pernah ada di hidup Teteh. Selamat beristirahat di alam yang berbeda ya. Sering liatin Instagram story kamu. Iya sering banget. Mama sama papa aku kan udah pisah kan. Terus semenjak nikah juga jadi kayak sama-sama itulah jauh gitu. Terus papa aku tuh adalah laki-laki yang suka mantau story aku. Setiap hari dan selalu kayak capture. Pip kamu cantik banget. Di WhatsApp tuh ya, apalagi kan kemarin aku baru premiere series aku ada. Dia tuh terakhir memuji aku karena baju aku bagus, udah gitu kan aku cantik gitu. Udah gitu yang kayak, Pip cantik banget, iya Pap makasih. Ya aku nggak tahu itu ternyata WhatsApp dia terakhir gitu. Tahu gitu gue telepon, tahu gitu gue video call gitu aja sih. 4 hari itu baru sekali, tapi mungkin akan lebih terasa tuh nanti mungkin ya. Kalau sekarang 4 hari pertama yang kamu rasakan tuh apa? Sebenarnya sih ini sih ya. Aku pas waktu papa meninggal juga kayak nggak berhenti nangis kan. Terus pas mau cium aja nggak boleh katanya. Karena kan kita masih ada air mata. Matanya, iya. Aku cuma bisa lihat di samping yang meluk anak aku. Pas ngelihat kayak di satu sisi aku kayak sedih kehilangan papa. Tapi di sisi lain, Pap nanti datang ke mimpi Teteh ya. Maksudnya kayak cerita nanti di sana gimana. Maksudnya buat orang-orang yang masih hidup kadang-kadang kan penuh dengan tanda tanya. Nanti setelah meninggal tuh kita kemana gitu kan. Masih ada kayak
kayaknya meninggal tuh lebih enak gitu. Kadang-kadang kan suka ada yang perasaan-perasaan orang-orang yang kayak kok gue hidup gini banget gitu kan. Tapi kayaknya ada momen aku tuh mikir papap nih udah enak nih karena udah nggak sendirian lagi. Papap kan soalnya sendirian kan. Udah nggak sendirian lagi, terus ya alhamdulillah semoga ya papap ditempatkan di tempat yang keren, di tempat yang nyaman, di tempat yang enak di manapun itu papap. Apa yang paling kamu rindukan dari papa? Suka dikasih masukan-masukan positif gitu sih. Jadi walaupun dia itu orangnya kan ya maksudnya kayak matanya udah nggak berfungsi satu kan karena dia pernah kena darah tinggi gitu kan. Langsung si syaraf matanya nggak berfungsi satu. Tapi dia dengan dia banyak maksudnya udah aki-aki gitu ya. Dia tuh selalu misalkan kalau aku ada masalah aku curhat soal mama aku, soal hubungan aku, soal kasih masukan. Selalu kasih masukan atau enggak pas telepon atau enggak kayak selalu kasih yang gimana sih jadi mood yang enak. Jadi gitu. dia selalu telepon dengan kata-kata pipip. Iya, dia kangen. Kangen banget. Poppy Sofia, kita punya sesuatu buat kamu. Kita akan mengajak Poppy Sofia dalam suara kerinduan. Mari kita berpindah tempat. Silakan. Ups, di sini ada satu telepon. Apa yang ingin kamu sampaikan ke papa? Seandainya ini telepon bisa nyambung ke papa. almarhum, apa yang ingin disampaikan ke papa? Tiba-tiba Oke. lagi gitu. Akan diangkat teleponnya. Sampaikan. Di warteg terus meninggal. Pap, terima kasih udah selalu dengerin Teteh. Teteh pengen ketemu Papap. Pastinya nanti kita pasti ketemu lagi. Pokoknya Papap selamat beristirahat dengan tenang. Teteh tahu Papap juga kangen sama kita. Teteh kangen disenyumin sama Papap. Teteh kangen dibecandain sama Papap. Teteh kangen dipuji sama Papap. Sampai ketemu lagi, Pak. Teteh sayang Papap. Lucu banget ada telepon begini. Sekali lagi kami turut berduka cita, Poppy, semoga diberikan ketabahannya. Dan yang mengharukannya lagi adalah 2 hari sebelumnya ini ya, kamu berulang tahun ya? Iya pas banget. Tapi nggak apa-apa. Kita boleh pindah ya, kita mau kasih lihat yang satu ini. Poppy boleh, silakan. Ini ada satu cerita tentang... Kesedihan Poppy Sofia rayakan ulang tahun beberapa hari usai ayah meninggal. Sangat berbeda pasti ulang tahun kali ini ya. Sebenarnya sih karena aku udah nggak tinggal sama Papap tuh jarang banget aku bisa kayak ketemu ngerayain ulang tahun bareng gitu. Dan kalau dibilang ulang tahun sekarang berbeda ya karena nggak ada perayaan di rumah, nggak ada kue, nggak ada keseruan. Ya karena memang masih berduka jadinya ya aku juga pas ulang tahun ada kerjaan dan harus kayak ada rekaman gitu, jadi kayak udahlah ulang tahun. Ya itu pengingat sih sebenarnya, hari pengingat aku dilahirkan dan hari pengingat aku harus berterima kasih sama mama aku karena mama aku kan saat itu bukan sesar lagi, normal lagi melahirkan aku. Ya paling aku telepon kayak makasih ke mama gitu kayak ya semoga 41, aku kan udah masuk 41. Semoga di usia 41 ini aku bisa lebih matang, lebih bijak dalam bertindak, lebih apa ya, lebih bersyukur itu aja sih.
Jadinya tuh semacam refleksi terhadap diri sendiri ya, tidak ada perayaan, masih ada duka dan juga luka. Iya sih, jadi kita berkaca lah. Aku udah masuk geng yatim nih sekarang. Maaf ya aku bercanda ya. Apa we are? Sama ya. Kami semua sama. Sama ya. Saya. Yatim ya. Ya. Yatim. Berarti sekarang ya teman curhat aku ke mama. Dan laki-laki yang bisa aku andalkan adalah suami aku gitu kan. Suami aku dan adik aku yang cowok gitu. Jadi kayak ya inilah hidup. Suatu saat juga kita bakal ke sana semuanya. Iya. Betul. Menunggu giliran. Iya, betul. One day, sesiap apa? Pada akhirnya itu pertanyaan untuk diri sendiri. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambi. Pagi-pagi ambiar geger. Halo Mami. Rai. Terima kasih ya, kita berempat mengucapkan makasih. Terima kasih, kamu Rai, udah ya. datang ke sini. Rai diangkat anak sama Bunda Korla. Gimana ceritanya bisa diangkat anak sama Bunda Korla, Rai? Awalnya aku iseng-iseng naik sih. Minta naik ke live Bunda Korla. Kebetulan itu kan lagi nggak ada kegiatan lah. Lagi nggak ada kegiatan. Terus aku iseng-iseng naik ke live Bunda Korla. Ternyata ditaikin beneran. Aku beneran. Aku kaget banget kan pas tahu ditaikin. Terus akhirnya ngobrol lah sama Bunda. Bunda nanya-nanya soal mama, katanya mama kamu mana, kata gitu. Aku jawab, mama udah nggak ada Bun, sama bapak juga udah nggak ada, aku bilang gitu. Berarti kamu benar-benar hidup sebatang kara? Iya. Gak ada keluarga? Aku 3 bersaudara, Bi. Oh, kamu 3 bersaudara, jadi kamu nomor berapa? Aku nomor 3 terakhir. Oh, kakak-kakak kamu masih ada? Kakak aku yang kedua udah nggak ada. Lo kemana? Udah meninggal juga. Yang pertama? Yang pertama di Papua. Di Jakarta, kamu tinggal di Jakarta kan? Iya. Di Jakarta tinggal di rumah, kosan atau? Di rumah, kebetulan itu rumah kakek, rumah bapak. Peninggalan kakek ya? peninggalan. Di rumah itu kamu cuma sendiri? Sendiri. Sertifikatnya ada? Sertifikatnya yang masih di bank gitu sih. Tapi tahu kan kamu sertifikat, enggak kan keluarganya udah nggak ada. Iya, Berarti kan dia mesti dititipin tahu. nggak sertifikat? Iya, harus Iya, tahu iya. sertifikatnya, segala macamnya. Terus tahu kamu itu semua? Tahu. Kamu sendirian, sehari-hari buat makan, yang ya. masak itu gimana? Biasanya sih dari tetangga. Oh, kamu dikasih tetangga? Iya, tetangga-tetangga. Dari sarapan, siang, makan malam? Iya. Terus kamu nggak kerja? Aku kadang kerja sih. Kerja kayak cuci motor, terus kayak jualan juga. Kadang jualan ke sekolah bekal nasi goreng aku Kamu buat masih sendiri. sekolah? Iya. Kamu bikin nasi goreng, Iya, kamu jual ke teman-teman. Iya. Berapa kamu jual di sekolah? Aku jual 8.000. Enggak 200 Per ribu. ini. Jangan ada bikin mabuk. Nah, kamu sekolah kelas berapa? Aku sekolah kelas 2 SMK. Mi. Umur SMK berapa? mana? Umur 17. Aku SMK Al Jihad Di mana itu? di daerah Jakarta Utara. Oke, Oh, Rai, Utara. Oke. Papa meninggal kapan? Jurusan. Papa meninggal kapan? Papa meninggal 2017. Mama? Mama baru tahun kemarin. 2024. Kalau kakak yang nomor 2? Kakak yang nomor 2 2020. Berarti terakhir tuh sama mama aja ya? Iya. Terus ketika mama meninggal tuh kamu sendiri tuh dengan usia yang artinya masih 16 tahun saat itu ya. Gimana kamu berpikir untuk menghadapi hidup? Ya. Stres nggak? Stres juga sih, sempet juga waktu itu pas aku Yang membiayai kamu sekolah. aku sempet stres mau bundir juga. Jangan bunuh diri, hidup enak kok. Coba kamu ke Lebak Bulus ke rumah Kak Dewi. Pasti langsung dibukain pintu. Ya aku bukain pintu, dia harus kerja, bersihin motor, bersihin mobil. Sekolah juga tapi. Ya. Nanti aku sekolahin kalau emang bener ya. Ya bener Sekolah lah, di pasti. bener. Tapi jangan sampai cuman dijadikan, Ya, kan banyak orang yang tidak bersyukur. Buat iseng aja. Rai, Iya. kalau sekolah bayarnya gimana? Bayarannya kadang dibantu KJP juga sih.
Oke, kartu KJP. Jakarta Pintar ya. Iya. Oke. Oke, alhamdulillah. Kalau kakak yang nomor 1 kan kerja, suka ngirimin uang nggak? Suka, kalau dia mau berangkat tuh langsung ngirimin uang gitu. Tapi nggak per bulan, kayak 5 bulan sekali gitu. Berapa kalau ngasih? 8 juta. 8 juta ngasih ke kamu. Oh, Masya Allah, masih inget lah ya. Lancar nggak komunikasi sama kakak? Kebetulan kan kakak di laut, jadi kurang komunikasi gitu. Kakaknya di laut. Rai, lebaran terakhir sama siapa? Sendiri. Lebaran? Iya, aku udah 2 tahun sendirian. Ya Allah. Kenapa kamu nggak datang ke rumah Mami DP? Kita lebaran bareng. Saya kan sendiri juga di rumah. Kalau nggak pulang ke Jember itu juga Kak. Iya, nanti aku bawa ke Jember kalau Lebaran mau. sendiri. Kamu lebaran sendiri, maksudnya jadi cuma sama tetangga-tetangga aja. Saudara kayak apa gitu, apa misalkan kayak tante atau om yang jauh gitu nggak ada? Udah pada berkeluarga. Iya nggak, maksudnya Iya kamu kan nggak bisa mampir. datang. Enggak. Kenapa Atau kan diundang lebaran? sama mereka juga. Diundang sih pernah, cuman aku kan namanya nggak ada kendaraan juga kan ya. Jadi aku nggak bisa datang. Ya Allah. Rai, kita mau kasih lihat ya, ini momen Bunda Korla menangis saat teringat kamu katanya. Kita mau lihat dulu ya. Iya benar juga. Baik-baiklah dengan tetangga, itu satu kalimat yang bagus. Karena yang paling dekat itu bukan keluarga. Kalau ada apa-apa yang paling dekat itu tetangga memang. Berarti sekarang kamu senang nggak kamu diangkat anak sama Bunda Korla? Senang banget. Senang banget. Aku selalu bersyukur sih sama keadaan aku. Sebelum viral juga aku selalu bersyukur. Jadi aku mau bilang terima kasih banyak untuk Bunda Korla yang udah mau ngangkat aku jadi anaknya sampai saat ini. Kamu jadi anak yang benar ya. Ingat pergaulan dijaga, jangan aneh-aneh, jangan neko-neko. Tapi aku lihat Rai ini sering komunikasi sama Bunda Korla, kalau mau pergi izin ke Bunda Korla chatting ya. Tapi Rai, aku tuh tertarik sama kalimat kamu. Sebelum aku viral, aku sudah bersyukur dengan keadaan hidupku. Apa yang kamu syukuri sebelum kamu viral? Padahal tidak semua orang bisa mensyukuri keadaan dalam duka sekalipun ditinggal orang tercinta loh. Prinsip sama aku sih gini Kak. Kalau misalnya lu tuh kalau udah bertahan sampai saat ini aja tuh lu udah keren gitu. Iya. Udah keren. Jadi wow. Kamu berterima kasih terhadap dirimu sendiri dulu ya. Aku speechless. Kamu suka kecil hati nggak? Maksudnya kalau apalagi kan orang tuh berasanya tuh kalau nggak ada semuanya ya, kita ditinggal orang tua sebelah aja berasa ya. Ramadan dan Lebaran. Nah, suka kecil hati nggak? Maksudnya gini, ya Allah, kan kalau kita kerja merantau, makan sendiri apa, tapi kan bakal ketemu dengan orang tua nanti puas pulang, pas pulang kampung. Ini kamu pernah kecil hati nggak? Kok gue gini banget ya? Gitu Gue sendiri. Itu nggak? Apa enggak? Sering sih. Kalau ngeluh sering. Ngeluh ke diri sendiri. Ke Tuhan gitu ya? Kadang suka cerita-cerita aja gitu sama diri sendiri. Kok gue kayak gini ya? Nggak, hidup gue kayak sedih banget, gak kayak orang-orang. Ujian gue berat banget, ujian hidup gue kayak, duh, kenapa ujian ini di gue? Gak ada. Gue tuh pengen ngerasain tuh bahagia gitu, sekali aja bahagia. Tapi yang datang cuman ya kesedihan aja gitu. Tapi kamu tahu nggak, setiap kamu menangis selama ini ya prosesnya, dari semua proses itu, kamu sekarang bisa ada di pagi-pagi ambiar. Iya. Kamu bisa diangkat anak dari Bunda Korla, kamu bisa ketemu dengan kita. Itu adalah proses tangisan-tangisan kamu yang sebelumnya. Iya. Jadi tetap harus. Bagian doa yang terjawab ya. Ada orang baik juga yang sempat nyamperin Ray ya. Iya, banyak. Filmei, selamat pagi Filmei. Terima kasih banyak sudah membantu begitu banyak sekali orang yang memang membutuhkannya. Kita mau kasih lihat Filmei ini ngajakin live-nya Ray. Oh diajarin jualan, alhamdulillah. Apa yang Filmei ajarin ke kamu selain jualan, apalagi yang dia titipin ke kamu? Harus rajin konten sih katanya gitu. Harus rajin konten, harus manfaatin keadaan sekarang gitu katanya. Memanfaatkan itu dalam arti kata tidak berdiam diri ya. Menggunakan kreativitas, karena kita tahu Filmei ini kan konten kreator yang ya dia jago sekali untuk bikin konten sampai akhirnya viral, bisa mendapatkan impact positif. Ini sama kayak Mas Aryanya nih, sama kayak Tepinkan kan juga jago ngonten. Kamu cita-citanya apa sih Ray? Banyak sih, penyanyi sama pengen main film juga gitu. Coba nyanyi dong, suaranya kayak apa?
Semoga ya, kita mau Tapi kasih kita pengen dulu lihat. ya yang satu ini. Mana coba? Wow, suara kamu bagus ya. Kayaknya aku lebih setuju kamu pop deh. Iya. Rai coba nyanyi boleh ya? Kamu nyanyi lagu pop. Coba, kamu gak mau pengen jadi penyanyi? Kita wujudkan mimpi kamu di sini di Pagi-Pagi Ambiar ya. Ayo Rai. Rai, pertama kali nyanyi di TV? Iya pertama kali. Di Pagi-Pagi Ambiar Pagi-pagi ya. Ambiar. Kamu ingat hari ini ya, Rai. Lihat kamu ada di, boleh kameranya ke Rai? Kita kasih lihat Rai tuh. Itu wajah Siapa kamu. tahu ada yang ngajakin jadi penyanyi Rai, kafe itu dulu lihat, ya. tuh lihat wajah kamu senyum dong. Rai yang pengen jadi penyanyi, semoga berapa tahun ke depan kamu kembali ke sini. Menjadi bintang. Bukan sebagai anak yang memang ditinggal keluarga, tapi sebagai bintang. Seperti yang kamu Amin inginkan. ya Allah. Di Pagi-Pagi Ambiar, ini dia, Rai. Pernah terbayangkan sepi. Pagi-pagi Ambiar geger. Terima kasih Nabila, thank you. Terima kasih banyak. Kak Suti, terima Mbak kasih. Uti. Tapi Sofia, makasih ya. Inkan Arya, thank you ya. Ray, terima kasih banyak. Kopi, terima kasih. Ray masih muda tapi mengajarkan kita hal yang begitu penting sekali. Di tengah kesulitan, satu hal yang dia tetap syukuri adalah bersyukur masih bisa terus bertahan. Untuk Sobat Ambiar Ray, yang nanti ada masih hadiah dari berjuang kita ya buat kamu ya. dan juga terus bertahan, bertahanlah dan bersyukurlah. Kita kembali lagi besok hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger.